Oke, yang 10 itu adalah tekanan tanah aktif. Jadi tekanan tanah aktif itu berasal dari tanah timbunan di sebelah belakang, jadi di belakang dari base wall dan back wall ini, gitu ya. Nah, yang menarik adalah kalau yang segitiga ini adalah tekanan tanah timbun, tapi yang segi empat ini itu adalah tekanan tanah imajiner. Loh, kenapa sih bilang imajiner? Karena ini peraturan dari SNI beban jembatan. Pasal 7.4, kenapa? Tanah di belakang dinding peran biasanya mendapatkan beban tambahan yang bekerja apabila beban lalu lintas bekerja pada bagian daerah ketentuan aktif teoritis. Besarnya adalah setara dengan tanah setebal 0,7 meter yang bekerja secara merata pada bagian tanah yang dilewati oleh lalu lintas. Jadi ini yang virtual saya bilang tadi itu adalah disetarakan truk yang lewat sini atau beban lalu lintas yang lewat sini itu beratnya setara dengan 0,7 meter tanah timbun gitu. Makanya virtual sebenarnya nggak ada, cuman diasumsikan ada dan dihitung gitu. Itulah yang bagian segi 4 ini. Distribusi tegangannya, kalau tegangan tanah timbun biasa tidak di permukaan di atas ini, itu adalah segitiga seperti ini dengan besar tekanannya adalah kedalaman timbunan dikali berat jenis tanah dikali koefisien tanah aktif gitu. Koefisien tanah aktif nanti ada rumusnya dari SNI. Sedangkan kalau yang akibat beban timbun di luar yang ini 0,7 itu adalah besarnya 0,7 sesuai dengan tinggi timbunan ini dikali dengan berat tanah timbunan ini dikali dengan koefisien tekan tanah aktif gitu. Tentu saja yang satu itu pusat gayanya berada di tengah-tengah dari tinggi timbunan, dan yang dua itu pusatnya berada di sepertiga dari tinggi segi tiga gitu. Ini ya WS adalah berat volume tanah J lintang per meter kubik, K koefisien tanah aktif, sehingga besarnya gaya ini, gaya horizontal akibat tekanan tanah aktif itu adalah sebesar, ya kita pakai hukum Newton aja, gaya ke kanan sama gaya ke arah kiri kan, berarti PTI ini sama dengan gaya 1 ditambah gaya 2. Berapa besar gaya 1? Gaya 1 adalah 0,7 dikali berat volume tanah timbun dikali KA dikali H dikali lebar dari jembatan gitu. Intinya gaya adalah volume dari yang bagian diarsir ini. Volume sama dengan luas penampang ini dikali dengan lebar, tidak lurus beda gambar nggak kelihatan di sini. Ada nih. Nah ini, jadi lebarnya itu lebar ini, lebar jembatan ini. Nah luas ini kan sama dengan H dikali panjang dikali lebar, lebarnya 0,7 dikali WS dikali KA ini loh. Terus panjangnya adalah H, sehingga ini 0,7 kali WS kali KA dikali H itu adalah luasan yang daerah arsir. Nah itu baru tekanan. Nah untuk mengubahnya menjadi gaya maka dikalikan dengan lebarnya, tidak lurus bidang gambar gak kelihatan, dikali B ini. Itu yang baru gaya 1. Nah gaya 2 ya kita ngitung volume segitiga ini. Segitiga ini selebar lebar jembatan B ini, maka luas segitiga setengah alas kali tinggi, setengah dikali ini alas dikali tinggi, plus setengah WS kali K dikali B dikali H kuadrat. Sehingga momen guling pelket itu sama dengan ya gaya kali lengan. Gayanya ini kan 0,7 yang atas tadi, gaya lengannya setengah H, karena yang segi 4 ini kan lengannya di tengah-tengah dari segi 4, sedangkan yang segitiga itu sepertiga H. Ini gaya kali lengan, ini gaya kali lengan gitu. Nah bagaimana cara menghitung koefisien tanah aktif? Ini rumusnya begini, saya juga nggak tahu cara bacanya ini, simbol ini saya nggak tahu cara bacanya ini. Intinya nanti akan ada semua. Ini adalah koefisien ini adalah sudut geser tanah efektif. Ini adalah sudut antara tanah timbun dengan bidang
threshold dan sebagainya. Nanti ada penjelasannya. Coba kita lihat penjelasan dari rumus ini. Nah ini, jadi penjelasannya, nilai delta ini adalah sudut yang dibentuk antara urukan dengan sudut geser urukan dengan dinding permukaan tanahnya. Jadi ini diambil melalui pengujian laboratorium, atau jika tidak bisa maka dapat mengacu pada tabel 6 dari SNI. Nanti ada sudut beta, itu adalah mana beta? Ini sudut kemiringan tanah yang di atas dinding permukaan tanahnya itu. Sedangkan omega F aksen adalah sudut geser efektif tanah. Sudut geser efektif adalah arkes tangan dari faktor reduksi dikali tan omega. Omega sendiri adalah sudut geser tanah hasil uji laboratorium dalam bentuk derajat. Jadi kan kalau penyelidikan tanah kan kita mengadakan uji geser langsung kayaknya ya, itu mendapatkan nilai kohesif C dan nilai sudut geser tanah gitu. Dengan nilai faktor reduksinya adalah 0,7. Itu disebut dengan sudut geser tanah efektif ini. Nah, kalau kita aplikasikan, lalu bagaimana gambar kita kan kayak gini. Sedangkan SN ini kayak gini. Ya sudah, kita sandingkan aja. Jadinya kayak mana? Oh, bentar. Ini delta tadi ini ya. Ini tabel 6 tadi. Ini delta. Jadi kalau kita pakai material beton, kita deltanya antara 17 sampai 35 derajat. Ini tergantung rencana pasir, rencana tanah uruknya dari apa gitu. Nah, ini tadi. Bagaimana cara kita mengaplikasikan gambar kita yang ini dengan gambar SNI yang ini gitu. Berapa kan nilai betanya? Terlihat kalau ini betanya kan membentuk sudut naik ke atas ya. Sedang kita sudutnya 0 karena dia datar. Maka beta kita nilainya 0 derajat. Berapa sudut theta? Theta ini sudut tetanya kita adalah 90 derajat. Nah, kenapa? Karena kan sudut kita kan, dinding kita kan kita asumsikan yang ini ya, brass wall ini sajalah gitu. Sehingga dinding penahan tanahnya itu benar-benar 90 derajat terhadap permukaan atas ini. Jadi theta kita adalah 90 derajat. Nah, sedangkan untuk delta sendiri, karena kita tidak tahu nanti kita menggunakan tanah jenis apa, maka kita bervariasi antara 17 sampai 31 derajat. Ini rujukan saya adalah tabel ini tadi. Nah, kenapa kok saya ambil 31? Karena kayaknya nggak mungkin. Maksudnya di belakang Bresol isinya batuan tok kan nggak mungkin kan. Kemungkinan pasti ada unsur tanahnya, nggak mungkin cuma batuan. Sedangkan nilai nilai V kok nilai omega. Nilai V itu hasil uji lab. Kemudian dari situ nanti kita hitung nilai V efektifnya. Gitu. Maka dari nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam rumus SNI tadi. Jadi ketemu semua. Theta tahu kan sudah tahu ya. Theta tahu, sudut geser efektif juga tahu dari sini nanti. Kemudian delta juga sudah tahu dari sini. Jadi sudah lengkap, bisa kita hitung semua berapa nilai KA kita. Gitu. Baik, yang selanjutnya adalah tekanan tanah dinamis. Jadi apa bedanya tekanan tanah dinamis dan tanah aktif yang tadi ya? Jadi tekanan tanah dinamis ini adalah tekanan diberikan oleh sebuah massa tanah yang berada di balik dari abutmen kita karena adanya getaran goyangan gempa ke arah longitudinal atau ke arah panjang jembatan. Kalau kita bandingkan, kalau tadi bedanya, ini adalah kondisi tanahnya tuh tanah timbun, diam, tidak ada getaran gempa sama sekali. Sehingga sebelumnya tanah yang ditimbun dengan tinggi tertentu, dia punya gaya dorong ke arah lateral gitu ya. Nah, distribusinya kalau kita lihat ini, untuk tekanan tanah dinamis itu terbalik ya. Jadi segitiga tapi terbalik seperti ini. Dengan lebar segitiga itu sama seperti tadi konsepnya, tinggi timbunan dikali berat volume tanah dikali koefisien tanah dinamis. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana cara menghitung koefisien tanah dinamis. Dengan titik tangkapnya, kalau aktif kan 1/3 dari tingginya, sekarang ini 2/3 dari
tinggi timbunan seperti itu. Sehingga untuk menghitung gaya lateral tanah dinamis itu sama dengan volume dari segitiga ini. Volume segitiga kan luas segitiga dikali lebar jembatan, jarak antara wing wall ke wing wall seperti ini. Coba kita lihat, ini kan berarti gaya adalah luas segitiga setengah alas kali tinggi, setengah ini alasnya adalah WS dikali H dikali delta AKG, inilah alas, setengah alas sekali tingginya adalah H gitu ya. Jadi dengan B lebarnya ini, sehingga dapatlah volume dari segitiga. Kemudian untuk mencari momen gulingnya itu sama dengan gaya dikali lengan 2/3 dari H gitu. Nah, bagaimana cara kita menghitung delta K aktif gempa? Caranya adalah kita menghitung awal dari sudut gesek sudutnya dulu. Theta adalah arcus tangen dari CSM tadi yang kita baca dari respons spektrum itu. Bisa jadi AS kalau dia bentang tunggal, bisa jadi sama dengan rumus respons spektrum kalau dia bentang jamak gitu ya. Maka koefisien tanah aktif yang akibat gempa adalah cos kuadrat dikali pi efektif gitu ya, sudut gesek tanah efektif dikurangi theta yang ini dibagi cos kuadrat ini gitu. Nah, maka nilai K aktif efektifnya itulah selisih antara koefisien tanah aktif akibat gempa dikurangi koefisien tanah aktif yang diam gitu. Jadi selisihnya berapa? Itulah koefisien tanah dinamis gitu. Nah, itu tadi adalah ke-12 beban yang bisa terjadi pada struktur abutmen. Dari 12 beban itu beban gempa aja masih beranak jadi 3 tadi ya. Ada beban gempa vertikal, beban longitudinal, dan beban lateral gitu. Jadi kalau total mungkin ada 14 beban yang kita analisis pada struktur abutmen. Nah, berikutnya terakhir itu adalah bagaimana kombinasi pembebanan pada fondasi dari abutmen. Berikut ini adalah penjelasannya. Oke, selanjutnya terakhir setelah tadi kita sudah bahas keseluruhan beban yang mungkin terjadi pada abutmen kita, lalu bagaimana kombinasi pembebanannya. Nah, yang mau saya sampaikan pertama kali adalah ingat pada struktur fondasi kita tidak menggunakan kombinasi kuat, tapi kombinasi daya layan. Nah, kenapa? Karena kita tidak pernah memperhitungkan kekuatan fondasi itu dalam kondisi ultimate-nya, kondisi runtuhnya nggak mungkin. Selalu kita hitung dalam kondisi fondasi itu kondisi yang pasti elastik. Karena tidak boleh gagal sama sekali. Kalau fondasinya gagal, otomatis kan jembatannya gagal. Oleh karena itu, untuk kombinasi beban pada fondasi, kita niatkan terjadi beban layan, beban apa adanya di atas jembatan, itu fondasinya masih harus dalam kondisi elastik. Itulah mengapa fondasinya itu diberi safety factor 3. Jadi kekuatan ultimate-nya berapa cuma diambil sepertiganya. Hanya diambil sepertiga dari kekuatan ultimate fondasi. Itu faktor amannya gitu. Jadi tidak menggunakan daya kekuatan tapi daya layan gitu. Kombinasinya otomatis karena kita juga memperhitungkan pengaruh beban gempa, maka kita masukkan kondisi ekstrim 1. Sedangkan ekstrim 2 tidak ada ya. Karena TC dan TV itu adalah tumbukan kapal dan tumbukan kendaraan. Kita tidak menggunakan ini tapi yang menggunakan ekstrim 1, daya layan 1, 2, 3, 4. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kombinasi. Beban yang kita gunakan tadi udah mati sendiri ada, mati tambahan ada, tekanan tanah aktif ada sekarang ya. Prategang tidak ada. Ini susut dan rangka tidak ada. Beban truk T tidak, beban D ada, beban rem ada, beban pejalan kaki ada. Kemudian beban angin kendaraan ada, beban angin struktur ada, beban temperatur merata tidak ada karena kita menghitungnya bending frictionnya aja ya
Itu jadi beban dari bearing friction, tidak karena temperatur gradien juga tidak ada. S itu adalah penurunan kalau nggak salah. Itu BF ada ya, bearing friction ada semua ini. Jadi dari sekian banyak ini intinya kita tidak menghitung yang pengaruh suhu dan pengaruh prategang jelas. OPL itu beban pelaksanaan. Nah, ini tidak ngitung ini. Yang kita hitung adalah PR, PL, dan beban suhu juga tidak hitung. Sisanya kita hitung semua. Nah, ini untuk beban hidup ketika ada gempa, tadi saya bilang diambil 0,3 lah, 0,3 dari beban hidup. Jadi maksudnya ketika jadi gempa itu kemungkinan 30% kendaraan berada di atas jembatan. Terus nilai gamma ini saya rangkum jadi seperti ini. Ini ada di SNI, tapi nyarinya harus ke masing-masing jenis beban ya. Ini untuk tekanan tanah aktif, ini ingat yang kita pakai adalah daya layan bukan daya ultimate. Yang untuk beban prategang dan lain sebagainya itu ada di sini semua. Sekali lagi kita hanya menggunakan kondisi batas layan bukan yang ultimate karena ini untuk fondasi. Nah ini tadi kalau misalnya lupa, jadi MS mati sendiri, MA mati tambahan, TA tanah aktif, PL pelaksanaan, PR prategang, ini susut, braking, ini sentrifugal, TR kita nggak hitung karena kita anggapnya jembatannya lurus saja. TC tumbukan kendaraan, TV tumbukan akibat vessel atau vessel itu kapal. EQ itu earthquake, yaitu bearing friction, TD itu beban hidup D, beban hidup T, pejalan kaki, penurunan, temperatur gradien tidak, temperatur merata juga tidak, gaya apung tidak kita hitung, beban instruktur hitung, kendaraan hitung, EU nggak kita hitung karena hanyutan itu nanti hitungnya ketika ada pilar. Nah yang menarik adalah lalu letaknya beban tanah dinamis di mana? Kan nggak ada nih tanah dinamis, di mana letaknya? Tanah dinamis kita titipkan pada kombinasi earthquake ini. Jadi di dalam unsur earthquake ini, EQ nanti di kondisi ekstrim 1 ya, ini EQ nanti banyak, ada earthquake arah lateral, arah longitudinal, arah vertikal, dan tekanan tanah dinamis. Jadi ada 4 gaya gempa sekaligus, gempa vertikal, gempa lateral, longitudinal, dan tanah dinamis. Makanya saya bilang untuk gaya gempa itu luar biasa, sampai 4 isinya gitu. Nah nanti tinggal kita isi saja seperti contoh perhitungan kemarin, contoh ya pada daya layan 1. Berarti kan mati sendirinya 1,0, mati tambahan 1,0, tekanan tanah aktif juga 1,0, prategangnya kita nggak ada, pelaksanaan nggak ada, SK nggak ada. Berarti kan cuma kepake 1,0 MS tambah 1,0 MA tambah 1,0 TA gitu ya. Kemudian ditambah 1,0 TD tambah 1,0 TB tambah 1,0 TP. TP itu yang pejalan kaki tadi. Terus EU kita nggak ada, EWS ada, tambah 0,3 EWS tambah 1,0 EWL gitu ya. Ini. Kemudian ditambah 1,0 bearing friction, ditambah sudah karena EUN kita nggak ada, TG nggak ada, ES nggak ada. Itu kombinasi beban untuk daya layan 1. Begitu seterusnya nanti. Jadi gampang, kalau untuk daya layan kayaknya gampang ya karena nilai gamma P-nya itu banyak yang digunakan, langsung diambil dari angka dalam tabel ini. Oke, itu saja kuliah kita pada kesempatan kali ini. Semakin berwarna ya. Jadi karena jembatan itu kelihatannya bangunannya bentuknya simpel, tapi ternyata analisis gayanya luar biasa, bervariasi, jauh lebih bervariasi daripada ketika kita Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang analisis gaya-gaya dalam pada brace wall dan back wall dari abutment.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.